Alternatif elemental adalah sebuah universe yang dimana Boboiboy Universe ini menciptakan kuasanya sendiri bersama Albot, yaitu Ochobot yang berada di universe ini. Albot adalah sebuah power spell yang cukup unik karena ia mampu menciptakan kuasa dengan cara menyerap sebuah fenomena atau kekuatan alam yang terjadi di sekitarnya yang bisa ia rubah menjadi kuasa unik yang salah satunya adalah alternatif elemental. Jadi kali ini kita akan merubah desain dari tahap 2 alternatif elemental kuasa 7 menjadi 3D version. Baiklah, langsung saja kita mulai. New alternatif elemental Boboiboy kuasa 7. Let's check this out. Yay! Yang pertama, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental halilintar, yaitu Boboiboy Electric. Dari desainnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy halilintar, namun dengan konsep baju Boboiboy Taupan. Seperti yang kita tahu, elektrik atau listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Electric mampu memanipulasi listrik yang ada di sekitarnya. Dan Boboiboy Electric hanya menggunakan satu buah katana elektrik yang ia gunakan untuk mengendalikan aliran listrik yang ada di sekitarnya dengan digabungkan dengan kecepatan yang luar biasa cepat sehingga menghasilkan serangan yang sangat mematikan. Yang kedua, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental Taufan, yaitu Boboiboy Tornado. Dari desainnya sedikit mengalami perubahan di bagian kerah baju karena terinspirasi dari desain Boboiboy halilintar. Seperti yang kita tahu, tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tornado memiliki kemampuan untuk mengendalikan pusaran angin dengan sangat bebas menggunakan senjata andalannya yaitu Yoyonedo. Ia bisa menciptakan pusaran angin yang bisa menyedot dan menghempaskan benda apapun yang ada di sekitarnya dan ditambah kemampuan untuk terbang yang tentunya menambah kelincahannya. Yang ketiga, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental gempa, yaitu Boboiboy Besi. Dibandingkan dengan alternatif elemental yang lain, originalitas dari desainnya tidak menyerupai elemental original Boboiboy. Seperti yang kita tahu, besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar dari bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Besi mampu memanipulasi logam-logam yang ada di sekitarnya, terutama besi yang ia bisa menciptakan berbagai macam jenis senjata menggunakan besi yang ia kendalikan, seperti salah satunya adalah tangan besi. Dan dia juga memiliki defense yang cukup kuat karena pertahanan yang ia bangun menggunakan besi dengan kuasa elektromagnetiknya. Yang keempat, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental Blaze, yaitu Boboiboy Api Biru. Dari desainnya tetap menggunakan Boboiboy Blaze sebagai desain dasarnya, namun dengan lengan jaket yang lebih panjang dan penambahan hoodie. Seperti yang kita tahu, Blue Flame atau api biru muncul karena tekanan gas yang berinteraksi dengan belerang. Keluarnya H2S di permukaan dengan suhu tinggi menimbulkan api dengan warna biru, sehingga kemudian dijuluki dengan api biru. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Api Biru mampu mengendalikan api yang sangat panas yang ia memiliki warna biru, dan api biru yang dihasilkan bisa menghanguskan benda apapun yang dibakar oleh apinya. Ditambah api biru yang diciptakan bisa ia manipulasi menjadi berbagai macam bentuk hewan berapi biru
yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk melawan musuhnya. Yang kelima, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental es, yaitu Boboiboy Tsunami. Dari desainnya, Boboiboy Tsunami menggunakan jaket tanpa lengan dan tidak menggunakan hoodie seperti original Boboiboy. Seperti yang kita tahu, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami juga bergantung pada kedalaman laut. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tsunami mampu mengendalikan air dalam jumlah yang besar menggunakan senjata andalannya, yaitu Surfing Nami. Selain itu, dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tsunami mampu memanipulasi bentuk air yang ia kendalikan, sehingga ia bisa menciptakan serangan yang lebih fleksibel saat bertarung. Yang keenam, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental duri, yaitu Boboiboy Flora. Desainnya dibuat berbeda dari Boboiboy duri dengan menggunakan jaket yang dibuat menjadi jubah. Seperti yang kita tahu, Flora adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis, misalnya Nabatah Jawa, Nabatah Asia, ataupun Nabatah Australia. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Flora mampu menumbuhkan tumbuhan dengan sangat cepat yang bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Ia juga memiliki ilmu pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang ada di seluruh dunia, sehingga ia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut yang bisa ia manfaatkan saat bertarung sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, kita ada alternatif elemental dari elemental solar, yaitu Boboiboy Laser. Desainnya cukup berbeda dari Boboiboy Solar karena menggunakan desain gabungan dari Boboiboy Duri. Seperti yang kita tahu, laser merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata secara normal, yang melalui proses pancaran terstimulasi. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Laser mampu memanipulasi cahaya laser yang dihasilkan menjadi berbagai jenis serangan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ditambah pergerakan Boboiboy Laser yang sangat sulit dibaca karena ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat selama tempat dia berpindah masih terlihat oleh Boboiboy Laser. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan berikutnya kita mau ke 3D-in art yang mana lagi nih? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!